Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan waktu kesempatannya untuk memahami kembali pembelajaran kita materi di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami pelajaran hari ini. Yang kedua kalinya salat beriring salam, mari kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita bibana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya, umat yang terbaik dan mengikuti sunnah beliau. Dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita tentang persatuan dan perbedaan, Rasul yang membentuk peradaban madani. Zaman Rasul pun banyak perbedaan suku, warna kulit, asal muasal, golongan, tetapi tetap bersatu. Begitu juga dengan agama. Tidak hanya Islam yang hidup yang ada di masa itu. Ada juga agama Nasrani, agama Yahudi dan agama yang lainnya. Ayo kita awali terlebih dahulu pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surat An-Nur ayat 45 Allah menjelaskan yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perbedaan suku bangsa menghasilkan keragaman dan keindahan. Coba bayangkan jika di suatu kebun binatang nih misalnya, hanya ada satu jenis binatang yang ada. Pasti membosankan. Keragaman jenis hewan membuat kita banyak mengambil pelajaran. Kita dapat memahami warna hewan, bentuk tubuh hewan, jenis makanannya, dan memahami adaptasi dari hewan tersebut. Sekarang ayo kita pahami tentang adaptasi hewan. Silahkan amati video tentang adaptasi hewan berikut. Ayo kita amati bersama-sama ya.
lambang Pancasila? Ya, ada lambang kepala banteng. Banteng adalah hewan yang memiliki adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi. Di bagian kepala banteng ada tanduk yang berfungsi sebagai pertahanan dari predator atau musuh. Yang kedua, adaptasi fisiologi banteng adalah bentuk tubuhnya. Di dalam tubuh banteng terdapat 4 bagian perut yang fungsinya berbeda-beda. Banteng adalah hewan berdarah panas. Adaptasi tingkah lakunya ketika saat panas atau di tengah terik matahari, banteng akan mencelupkan tubuhnya ke dalam sungai atau ke dalam lumpur. Lebih tepatnya, kepala banteng adalah lambang sila keempat. Dalam Pancasila ada kaitan sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti halnya contoh pada gambar berikut. Contoh kerukunan dan persatuan di lingkungan tempat tinggal, misalnya musyawarah warga di lingkungan tempat tinggal untuk menentukan waktu dan pelaksanaan kerja bakti. Sedangkan contoh kerukunan dan persatuan di lingkungan sekolah, misalnya kegiatan pramuka di lingkungan sekolah. Nah, apakah kalian masih ingat tentang membuat kesimpulan? Kita akan memahami kesimpulan satu teks bacaan. Warga di lingkungan tempat tinggal Nawa mengadakan kerja bakti pada hari libur kemarin. Mereka membabat rumput, membersihkan saluran air, serta memangkas dahan pohon yang menjulur ke jalan. Seluruh warga turut membantu, tidak ada yang berpangku tangan. Kaum ibu menyediakan minuman dan makanan ringan untuk para bapak yang sudah bekerja bakti. Tanpa membedakan ras, suku, dan agama, mereka turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Walaupun masih kecil, Nawa ikut membantu bersama teman-temannya. Mereka membantu mengangkat sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Ini adalah pengalaman pertama mereka. Mereka sangat senang dan antusias, apalagi setelah melihat daerah mereka menjadi bersih dan rapi. Membutuhkan waktu yang lama, wilayah mereka bersih karena dan indah dipandang mata. Latihannya adalah supaya lebih mudah memahami, bisa dibaca di buku tematik JSIT tema 2 tentang ide pokok dan kesimpulan halaman 15 sampai 16, rukun dan persatuan halaman 42, adaptasi hewan halaman 97 sampai 101. Tugas latihannya adalah tulislah 3 contoh kegiatan yang mencerminkan kerukunan dan persatuan di lingkungan tempat tinggalmu. Pilihlah 1 dari 3 kegiatan tersebut sebagai tema untuk membuat teks. Buatlah teks berdasarkan tema yang kamu pilih, minimal 3 paragraf. Garis bawahilah ide pokok dalam setiap paragraf yang kamu tulis. Jadi anak-anak tulis 3 contoh kegiatan yang mencerminkan kerukunan dan persatuan. Pilih salah satu, jadikan tema, buat teks berdasarkan tema yang kamu pilih tadi. Minimal teksnya ada 3 paragraf. Kemudian garis bawahilah ide pokok dalam setiap paragraf. Lalu buatlah kesimpulan dari teks tulisan yang kalian akan buat nanti. Bisa dipahami ya? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita cukupkan untuk materi pertemuan kita kali ini. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Semoga pelajaran tematik ini selalu bermanfaat bagi kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.